Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan tentang cerita Rakyat Banten dan Jakarta yang berjudul Si Pitung dan Kompeni. Rakyat Betawi sedang resah karena kompeni semakin semena-mena terhadap rakyat. Kompeni suka memaksa penduduk untuk menjual tanahnya pada mereka, tetapi rakyat tidak mau memberikannya. Harga yang kompeni tawarkan sangat murah, tetapi Belanda suka main paksa. Kalau rakyat tidak mau menjualnya, maka mereka akan memintanya dengan paksa. Kopas, serdadu kompeni, dan centeng akan turun tangan. Kalian tahu centeng? Bukan. Orang-orang suruhan yang akan menakut-nakuti rakyat agar mereka mau melepaskan tanahnya. Mereka adalah orang-orang yang menyeramkan, yang akan membuat rakyat menyerahkan tanahnya apapun caranya. Yang pasti bukan cara-cara yang baik dan benar. Selain itu, kompeni juga memungut pajak yang sangat tinggi pada para rakyat yang sudah menderita itu. Kalian tahu pajak? Uang yang ditarik pemerintah atas kepemilikan suatu barang. Itulah pajak. Semua dipajaki oleh kompeni. Bahkan mau menyeberang jembatan pun harus membayar pajak. Rakyat sangat resah dengan semua kesewenang-wenangan itu. Dan dalam keadaan seperti itu, Si Pitung lahir. Si Pitung anak yang baik dan berbakti pada ayah dan ibunya, Pak Miun dan Bu Pina. Dia tidak pernah membantah sedikit pun pada mereka. Apapun kata orang tuanya, selalu dia dengarkan dengan baik-baik dan batu hina. Si Pitung juga orang yang alim. Dia tekun belajar mengaji. Pada Haji Naidin, dia belajar mengaji. Selain belajar mengaji pada Haji Naidin, Si Pitung pun juga belajar ilmu lainnya, ilmu silat dan kesaktian. Maka Si Pitung pun menjadi orang yang pintar mengaji sakti yang memiliki aji pancasona yang tak akan membuatnya mati selama masih menyentuh tanah. Si Pitung memiliki dua orang kawan yang sangat setia. Mereka adalah Diin dan Rais. Seperti Si Pitung, mereka pun juga rajin mengaji dan pintar bersilat. Kalau tidak selihai Si Pitung, seperti Si Pitung pula, mereka juga bertubuh kecil tapi tangkas. Mereka bertingkah menjadi tiga serangkai yang tak terpisahkan seperti The Three Musketeers yang hebat itu. Keadaan rakyat yang resah dan sengsara karena kompeni dan adik-adiknya telah membuat semangat membela kebenaran Si Pitung muncul. Bersama kedua temannya, Si Pitung kemudian berjuangan membela rakyat dengan melawan penjajah kompeni. Tidak dengan perang besar seperti Pangeran Diponegoro yang memiliki ribuan prajurit itu, tetapi dengan gaya Si Pitung sendiri. Dia bertekad akan mengambil kembali hak rakyat yang telah diambil oleh kompeni dan adik-adiknya. Kalian tahu bagaimana Si Pitung mengambil kembali hak rakyat? Mencurinya kembali dan memberikan hasil curiannya itu kepada rakyat. Badan yang kecil dan pintar menyelinap membuat sangat lihai dalam aksinya. Hingga tersiar kabar Si Pitung memiliki ilmu menghilang. Si Pitung beraksi seperti Robin Hood. Dia mencuri yang kaya dan menindas dan membagikan hasil curiannya pada rakyat. Rakyat sangat senang dengan sepak terjang Si Pitung. Mereka memujanya. Mereka kemudian menjulukinya sebagai jagoan dari Rawa Belong. Tetapi lain halnya dengan kompeni dan adik-adiknya. Mereka sangat benci dan ketakutan dengan sepak terjang Si Pitung. Demam Mister yang tongkak itu kena bajunya. Dengan kekuasaannya dia menyuruh para centengnya untuk membawa paksa Aisyah kepadanya. Dia ingin memperistri Aisyah yang cantik walau telah memiliki berpuluh istri. Aisyah adalah calon istri Si Pitung. Tentu saja Si Pitung murka tahu bahwa calon istrinya digelandang oleh para centeng Demam Mister. Pada saat perkawinan Demam Mister dan Aisyah berlangsung, Si Pitung beraksi. Ada centeng
Para centeng diajar Si Pitung dan kedua rekannya tanpa bisa membalas. Begitupun para Opas Company yang diundang mengamankan pesta perkawinannya. Jelas mereka bertiga bukan tandingan centeng Kemang, Mister dan Opas Company. Aisyah yang telah bersanding di pelaminan dengan Kemang Mister pun berhasil direbut kembali oleh Si Pitung. Tidak hanya Kemang Mister saja yang terkena aksi mengerikan Si Pitung. Para penarik pajak pun tidak merasa aman lagi. Para penarik pajak company sekarang tidak bisa seenaknya lagi menarik pajak, karena rakyat akan mengadu pada Si Pitung. Para penarik pajak pun sekarang semakin kurus karena sumber pendapatnya menipis untuk menyewa benteng-benteng melindungi keselamatan harta mereka. Sementara para tuan tanah yang lupa juga menjadi kejut hatinya mendengar nama Si Pitung. Mereka juga berlomba-lomba melindungi diri para centeng. Tetapi semua itu bukan halangan berarti bagi Si Pitung dan kawan-kawan. Para centeng bukanlah tandingan mereka. Keadaan ini membuat pihak company pusing. Para opas tidak bisa berbuat apapun menghadapi Si Pitung. Dia selalu lolos dari kejaran mereka. Jagoan suruhan company pun selalu kalah ilmu tersilat dari Si Pitung dan kawan-kawan. Rakyat sekarang telah berani melawan company dan pendapatan pajak sekarang menurun. Hal ini tentunya tidak bisa dibiarkan. Pada suatu hari Si Pitung tertangkap dalam suatu pemangkungan. Seluruh emas kontrolir dan ini berhasil melumpuhkannya. Dia pun bisa ditangkap. Mardini Si Pitung kemudian dipenjarakan di penjara Grogol. Penjaranya sempit dan gelap. Kaki Si Pitung dirantai dan rantainya pun diberi bambu besi yang sangat berat. Tetapi berkat kesaktiannya Si Pitung bisa melarikan diri. Betapa geram company mengetahui Si Pitung melarikan diri. Rakyat pun merasa gembira. Company merencanakan penangkapan kembali, tidak seperti dahulu saat menangkap pertama kali ini. Dan masih melalui pertempuran dan berkelahian saja. Sekarang company menggunakan siasat lainnya yang tinggi untuk menangkap Si Pitung. Company kemudian mulai menangkap orang-orang terdekat Si Pitung. Pertama adalah orang tua Si Pitung, Abdul dan abangnya Si Kecil yang ditangkap company. Kemudian menyusul di rumah Si Pitung, Nabi Najib. Ketiganya kemudian disandera oleh company. Haji Muhyiddin disiksa segala cara oleh company untuk mengatakan kelemahan Si Pitung, hingga dia terpaksa mengatakan kelemahannya. Company yang telah mengetahui kelemahan Si Pitung sekarang bisa bertempur kembali. Pada suatu kesempatan, company bisa memojokkan Si Pitung. Belanda yang tahu kelemahan Si Pitung kemudian melemparkan kelemahan Si Pitung telur busuk kepadanya. Si Pitung bilang kesetiaannya karena telur itu. Si Pitung gugur dalam pertempuran itu. Itulah awal dan akhir dari sifat terjun Si Pitung. Dia adalah pahlawan Betawi yang membela rakyat dari ancaman dan tindasan company dan orang-orang ramah pada zamannya. Demikian cerita Si Pitung dan company. Semoga menambah wawasan kalian. Sampai jumpa.